Jakarta dan juga daerah di sekitarnya sedang tidak baik-baik saja. Padahal baru sebentar kita menikmati udara tanpa dihantui ketakutan dengan COVID-19. Tiba-tiba ancaman baru muncul. Sejumlah wilayah di Jabodetabek dikepung polisi. Langit Jakarta pun menjadi suram, gelap karena ditutupi pekatnya polusi. Masalah polusi ini tidak bisa dianggap sepele, saudara. Lantaran bukan hanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan saja, namun juga dapat mengancam penurunan fungsi organ tubuh seperti otak, kinerja jantung, bahkan indera penglihatan. Dan seperti inilah saudara kondisi udara Jakarta. Gambar ini kami ambil pada hari Kamis petang di sejumlah ruas Jakarta. Bisa Anda lihat kabut putih terlihat menghalangi jarak pandang gedung-gedung saat dilihat dari lokasi yang tinggi. Dan kabut putih ini merupakan kabut polusi udara. Tak hanya itu, kabut putih akibat polusi udara juga menghalangi jarak pandang kendaraan seperti di jalan tol serta jalur kereta api. Dan menurut situs akir.com per pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta hari ini tercatat sebagai kota yang paling berpolusi nomor 3 di dunia setelah Dubai, Uni Emirat Arab dan juga Doha, Qatar. Setelah Jakarta berturut-turut ada Baghdad, Irak dan juga Johannesburg, Afrika Selatan. Indeks pencemaran udara Jakarta mencapai angka 137, saudara. Yang artinya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Warga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas utamanya di luar ruangan. Kepungan polusi udara di Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya ini mulai mengganggu kesehatan warga. Kasus ISPA dan juga pneumonia di Jakarta ini meningkat secara signifikan dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Saat ini pasien ISPA dan juga pneumonia di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta ini naik hingga 30%. Data ISPA dan pneumonia kita sudah buka data di RSUP Persahabatan. Untuk periode Maret sampai Juli, dibandingkan Maret sampai Juli 2022, itu ada peningkatan sekitar 20-30% kunjungan kita di Poli karena ISPA maupun karena pneumonia. Nah, hanya saja kita belum melakukan analisis nih hubungannya dengan polutan di wilayah Jakarta Timur. Jadi kalau ditanya apakah ada peningkatan, ada. Dan kondisi tidak jauh berbeda di daerah penyangga ibu kota, saudara. Di Kabupaten Serang, Banten, penderita ISPA terus naik. Di kawasan industri Cikande dan juga Jawilan, pasien ISPA di bulan Juli naik mencetak rekor kenaikan kumulatif mencapai 89,48%. Dan yang lebih ironisnya lagi, mayoritas pasien berumur di bawah 10 tahun. Ya, berminggu-minggu polusi menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya ternyata telah membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA jadi penyakit yang sering dijumpai belakangan ini, saudara. Dinas Kesehatan DKI Jakarta bahkan mencatat dari bulan Januari hingga bulan Juni, saudara, ada sekitar 638.291 kasus ISPA ini terjadi. Padahal pada bulan Maret yang lalu, saudara, ini masih terjadi di angka 300.000 kasus. Sementara untuk di wilayah Tangerang Selatan ini ada 29.000 kasus. Kemudian bergeser dari Jakarta ini ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat, saudara. Ada 66.000 kasus. Memang tidak semua kasus ISPA ini terjadi karena polusi. Tapi ternyata polusi udara turut berkontribusi kepada bertambahnya kasus ISPA. Ya, karena sudah jadi masalah yang serius, pemerintah pun kemudian mencari solusi dan mengambil langkah hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan yang disinyalir berkontribusi jadi biang keladi dari polusi udara di Jabodetabek. Dan sejauh ini tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup sudah menetapkan ada 4 orang sebagai tersangka. Dari keempat orang tersangka ini 3 diantaranya merupakan pemodal usaha pembakaran limbah B3 ilegal di Desa Tegal Angus, Tangerang, Banten. Dan keempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
Dan bukan hanya menempuh jalur hukum saja, untuk menekan polusi udara di Jakarta, pemerintah menginstruksikan para aparatur sipil negara atau ASN di wilayah Jabodetabek wajib menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH 50%. Dan instruksi ini dikecualikan bagi karyawan yang memberikan pelayanan publik yang esensial. Instruksi WFH bahkan menyasar karyawan swasta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun meminta perusahaan swasta untuk ikut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk karyawannya karena proporsi jumlah ASN yang masih terbilang sangat kecil dibandingkan dengan pergerakan masyarakat di Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, saudara, selain WFH, para ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta termasuk di lingkungan DPRD dilarang membawa kendaraan ke kantor dan dianjurkan menggunakan transportasi umum. Dan aturan ini hanya berlaku bagi kendaraan bermotor dengan energi fosil, sehingga kendaraan listrik tentu saja tetap diperbolehkan untuk digunakan. Ya, bersama-sama, kan hanya 25.000 pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta pergerakan manusia di Jakarta itu. Harapan saya semua juga bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri. Ya, namun instruksi penerapan WFH juga dilakukan swasta ternyata tidak sepenuhnya disetujui oleh perusahaan swasta. Kebijakan WFH tidak menjamin menekan kemacetan, apalagi polusi udara. Selain itu, tidak semua sektor usaha ini ternyata bisa menerapkan WFH karena dapat menghambat produktivitas usaha. Sementara Walhi secara vokal mempertanyakan kebijakan WFH apakah benar-benar murni untuk menyelesaikan masalah polusi udara atau hanya untuk menyambut acara KTT ASEAN. Kewajiban yang sama bahwa polusi udara ini harus segera mungkin kita atasi, tetapi tidak mengurangi esensi dari pekerjaan kita. Jadi artinya kita minta untuk diberi kebebasan setiap perusahaan tidak harus menjadi kewajiban untuk WFH. WFH itu hanya langkah taktis saja. Saya pikir justru momentum-momentumnya yang saya curigai. Ini Pak Asep, maaf, saya mencurigai bahwa justru indikasinya terlihat sekali ketika ada momentum-momentum internasional seperti KTT ASEAN. Jadi apakah itu bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tadi dikatakan, atau memang ada agenda-agenda internasional yang memang juga akan dilakukan karena Indonesia ini kan cukup mau performanya terlihat baik ya dalam pelaksanaan. Ya, banyak faktor sebenarnya dari penyebab polusi udara di Jakarta dan berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sektor transportasi jadi penyumbang terbesar saudara polusi udara di Jakarta. Karena sektor ini berkontribusi 44% dalam penggunaan bahan bakar di ibu kota. Selanjutnya adalah sektor industri energi. Seperti ada pembangkit listrik sebesar 31%, disusul oleh manufaktur, lalu perumahan dan juga komersial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK akhirnya menyegel kegiatan di 4 perusahaan di Jabodetabek buntut kasus pencemaran udara. Jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan adanya pelanggaran izin hingga pencemaran yang melewati baku mutu, maka tentu saja sanksi administrasi sampai penegakan hukum pidana bisa saja dijatuhkan. Ini yang kami lakukan adalah kita menghentikan kegiatan ini. Ya, ini baru satu yang kita hentikan untuk stockpile. Ya, satu lagi untuk kegiatan perusahaan ya, yang memang dia ya, membuang limbah-limbah termasuk berkaitan dengan limbah batu baraannya, abunya di lokasi yang menurut kami ini harus kita hentikan. Dia tidak boleh lagi melakukan di sana. Karena kalau tidak kan juga berpotensi menyebabkan terbangnya abu-abu itu ke udara. Ini juga sama kan. Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah menyiapkan langkah dari hulu ke hilir mengatasi dampak polusi udara dan salah satunya adalah mengurangi jumlah PLTU batubara. Dikutip dari akun Instagramnya, Luhut menyebut sebagai upaya pengendalian emisi, kami akan mewajibkan industri ini menggunakan scrubber dan mengurangi jumlah PLTU batubara. Ya, polusi udara tidak bisa dianggap sepele, saudara. Pasalnya, dampak polusi udara ini memiliki dampak yang begitu panjang, menyebabkan masalah kesehatan hingga
kematian. Bayangkan saudara, setiap tahun ada 10.000 kematian akibat polusi udara. 500 orang diantaranya saudara harus dirawat inap karena penyakit pernafasan serta 7.000 anak mengalami berbagai masalah kesehatan. Belum lagi biaya yang harus ditanggung gara-gara permasalahan udara ini. Upaya menekan polusi memang harus dilakukan secara bersama-sama. Polusi udara harus segera dicarikan solusinya dan akar dari masalahnya. Bukan hanya sibuk menyalahkan sana-sini. Karena sebagai masyarakat tentu saja kita punya hak untuk menghirup udara bersih. Informasi lainnya juga akan hadir.